Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah Ibu. Pernah diuji sama Allah? Pernah? Diuji sama laki apa sama anak? Baik, Masya Allah ya. Dan baik, langsung aja kita akan menyikapi tema kita nih. Cara Islam hadapin ujian. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Ustadz Fatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya nih. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah handphone. Amin ya Allah. Mau hadiah handphone? Mau guru. Cius. Cius. Handphonenya Bang Ali Zainal. Ya, handphone saya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain yang ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in ma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Tema Islam bagaimana memberikan solusi bagi orang yang terkena musibah atau bencana dalam kehidupan. Betul apa betul? Betul, baik. Ketika kita dihadapkan berbagai macam ujian musibah yang silih berganti dalam kehidupan kita. Mungkin jatuh bangkrutnya usaha bisnis kita, betul? Mungkin orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat. Mungkin penyakit kita yang kita derita belum kunjung sembuh jua. Mungkin rumah tangga kita di penghujung perceraian. Ada banyak. Ini semua dan masih banyak lagi. Ujian cobaan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Siap atau tidak siap? Maka kita harus siap. Betul. Semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita bagi orang yang beriman. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir berupa ujian. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, Rasul mengatakan inna izomil jazai ma'izomil bala, sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan musibah yang tiada habis-habisnya kepada siapa? Kepada hamba itu di dunia. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seorang hamba yang diberikan ujian. Berarti Allah cinta dan sayang kepada siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman radiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir yang Allah berikan berupa ujian kepada hambanya, dia ikhlas menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada berupa ujian, sabar untuk menjalaninya. Faman radiya, barang siapa yang ridho, kata Rasul, falahur ridho. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, Bu masih hidup? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada hamba di saat dia ditimpakan ujian, maka falahur ridho, mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, ujian akan menjadi suatu ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan hanya ampunan. Allah maafkan kesalahan kita. Allah angkat derajat kita. Allah berikan keberkahan buat siapa? Orang yang diberikan ujian, bukan hanya sampai di situ. Jikalau seandainya dia wafat dalam bentuk ujian musibah, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Kan nikmat, Bu, kalau kita ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah diampunin dosa kita, betul. Allah maafkan kesalahan kita. Allah berikan keberkahan. Allah berikan rahmat. Allah angkat derajat kita bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Tapi sebaliknya kata Rasul, waman sakhito, barang siapa yang gak terima atas ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya, gerutu, marah, gak terima. Ada di sini model begitu. Tunjuk tangan mana orangnya. Bu, paham? Paham nih? Paham aja biar cepet. Artinya apa? Waman sakhito, barang siapa yang gerutu enggak terima atas ketentuan takdir Allah, dia marah. Allah tidak adil. Padahal saya lagi nikmatnya beribadah kepada Allah, tumbuh bisul di pantatnya. Ada enggak di sini? Alhamdulillah. Mungkin orang Citayam kali. Kenapa dia marah, enggak terima, gerutu atas ketentuan takdir yang menimpa dirinya, padahal Allah cinta dan sayang? Apa kata Rasulullah? Falahu sukhtu, mendatangkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak diampunin dosa kita, enggak dimaafkan kesalahan kita, enggak diangkat derajat kita bagi orang yang marah, enggak diwafatkan dalam husnul khatimah. Kenapa? Enggak terima ketentuan takdir yang Allah berikan berupa ujian kepada dirinya. Mati, masuk surga, masuk neraka? Wafat dalam su'ul khatimah. Ih, serem. Ibu mau yang mana? Wafat husnul khatimah atau wafat su'ul khatimah? Bang Ali, apa su'ul khadijah? Ya Allah, itu orang jangan guru. Kerjaannya tiap malam ngelayap aja. Nah, artinya apa? Yang penting kita terima takdir ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Itu bagi orang yang beriman. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita nanti pulang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah dalam rumah tangganya, anaknya mabuk-mabukan, kita rajin beribadah kepada Allah, ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu, dia mengatakan bagi orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembalikan semua musibah dalam bentuk apapun, redha, ikhlas, sabar, ketentuan takdir Allah, dan akan kembali kepada Allah. Balikin kepada Allah. Akhirnya Allah dengar doa kita. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi kepada kita? Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta dan mohon Bang Ali kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat 5 waktu. Sholat malam. Allah tatap kita. Allah senyumin kita. Allah banggakan diri kita di saat kita tertimpa musibah. Kita justru semakin mengkualitaskan iman dan takwa kita kepada Allah. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon kepada Allah sabar untuk sholat. Minta kepada Allah, ya Allah, hari ini hamba ada konektivitas antara hamba kepada Engkau ya Rabb. Berikan jalan keluarnya ya Rabb. Allah menatap kita. Allah berikan, wahai malaikat-malaikatku, hari ini aku akan berikan jalan keluarnya dalam bentuk kesulitan. Kita diuji luar biasa, berkepanjangan COVID-19, betul. Tapi iman kita jangan sampai kendor. Tahu kendor? Letoy. Tahu letoy? Lemah di hadapan Allah. Justru semakin Allah cinta kepada kita, Allah ingin angkat derajat kita dalam bentuk musibah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dan Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta dan sayang kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Berarti kita ditatap oleh Allah, dicinta oleh Allah, disayang oleh Allah. Kenapa? Kita ikhlas dan bersabar. Inilah solusi Islam untuk menjawab bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Istiqomah, kualitaskan iman kita kepada Allah. Pemirsa Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam memberikan solusi kepada kita. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, betul apa betul? Kalau nggak percaya, mati duluan. Bang Ali, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang menimpa diri kita maupun bangsa negara yang kita cintai, kita tetap istiqomah mengkualitaskan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita minta kepada Allah dalam bentuk ujian yang menimpa diri kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Inilah janji Allah bagi orang yang bersabar, jaminannya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Baik, emang guru kalau ngomongin masalah ujian, Ya kadang-kadang kita mah sukanya sirik sama ujian orang. Lu mah enak begitu gitu kan kadang-kadang kan ya. Betul. Nah gua ya gitu. Nah ini kan kita udah punya ujian masing-masing guru ya. Betul Bang Ali. Ustadz ada ujiannya, host ada ujiannya, Umi ada ujiannya. Boleh nggak sih kita ngehakimin ujian orang gitu? Ya lu udah Ustadz masih aja begitu. Boleh nggak sih guru kita menghakimi ujian orang lain? Nah, kita menjustifikasi menghakimi ujian orang lain. Orang lain kehilangan mobil, kita tepuk tangan, girang banget. Kemudian apa? Inilah orang nggak jarang, inilah orang jarang sedekah. No, anak-anaknya pada mabok, orang tuanya main gitar. Orang tuanya mati, dia main gitar. Lagu Inul Daratista, Siti Badriah. Padahal orang tuanya udah ngap-ngapan. Diketawain, nih berarti anaknya bala nih turun. Bikinnya nggak baca bismillah. Nah artinya apa Bang Ali? Muhasabah diri, introspeksi. Ketika Allah memberikan contoh kepada manusia ataupun saudara kita, husnuzon, doakan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Amin. Dengan zikir kepada Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Ya benar banget ya. Kalau misalnya kita melihat orang lain memiliki ujian, jadikan pelajaran buat kita. Kita doain, jangan malah disyukurin ya Bu ya. Insya Allah jadi doa dan kita tidak mendapatkan ujian seperti apa yang beliau dapatkan. Makasih guru ilmunya. Dan baik, yuk semangat lagi. Kenapa? Karena sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.